Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang keempat dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Akhir pembahasan berkaitan dengan perbedaan antara ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Baik, kita lanjutkan yang tersisa dari pembahasan ahkam wad'iyah. Berkata penulis rahimahullahu taala, al-ahkam al-wad'iyah ma wada'ahu asy-syari' min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudin aw ilgha'. Ahkam wad'iyah adalah ma wada'ahu asy-syari', apa yang diletakkan oleh syariat, min amarat, dari tanda-tanda. Iya, telah kita terangkan bahwa ahkam wad'iyah adalah bersifat akhbar, pengabaran tentang tanda-tanda, disubutin aw intifa, yang menunjukkan tetapnya sesuatu atau dinafikannya sesuatu. Iya. Aw nufudin aw ilgha, atau sesuatu itu dianggap berjalan atau dibatalkan. Jadi itu definisi umum dari ahkam wad'iyah. Setelah itu beliau memberikan dua bentuk dari ahkam wad'iyah. Kata beliau, wa minha as-sihhatu wal fasad. Di antara ahkam wad'iyah adalah apa? As-sihhatu wal fasad. As-sihha yaitu kesahihan, sahih, dan fasad, al-fasid. Ini dua hukum dari ahkam wad'iyah yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Dan telah kita terangkan, kita telah singgung bahwa ahkam wad'iyah sebenarnya banyak. Ya, as-sihha wal fasad bagian darinya. Ada hal-hal yang masyhur seperti asy-syart, as-sabab, al-mani', al-azimah, ar-rukhsah. Itu dari hal-hal yang masyhur. Ada juga al-qada, kemudian al-i'adah. Ini juga dari ahkam wad'iyah. Dibahas oleh para ulama usul fikih. Hanya saja di sini Syekh mengambil dua hal yang terpenting, as-sihhatu wal fasad. Hal yang dianggap sahih atau dianggap fasid. Dan sahihnya sesuatu adalah karena terpenuhinya syarat-syarat padanya dan hilangnya mawani'. Iya. Jadi pembahasan sihhat wal fasad kadang mencakup juga di dalamnya pembahasan berkaitan dengan syarat, berkaitan dengan mawani'. Baik. Kemudian beliau terangkan dua hal dari atau dua hal yang beliau sebutkan, yaitu as-sahih dan al-fasid.
Beliau akan menjelaskan maknanya dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Kata penulis rahimahullahu taala, ya. Fas-sahihu lughatan as-salimu min al-marad. As-sahih secara bahasa adalah yang selamat dari penyakit. Jadi kalau dikatakan si fulan sahih, artinya dia sehat, tidak sakit. Ini arti secara bahasa. Jadi as-sahih secara bahasa as-salim minal marad, yang selamat dari penyakit. Wastilahan secara istilah, ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Adapun secara istilah, iya. Adapun secara istilah, as-sahih adalah ma tarattabat atharu fi'lihi, apa yang pengaruh dari pelaksanaan ibadah tersebut memberikan pengaruh kepadanya. Apa yang pengaruh dari perbuatan tersebut memberikan pengaruh padanya. Apakah perbuatan itu ibadah ataukah perbuatan tersebut adalah sebuah akad? Adalah sebuah akad. Iya. Jadi ini definisi secara global. Jadi kalau dikatakan sahih, dia melakukan sebuah ibadah. Dari belakang ibadah itu ada pengaruh, sehingga perbuatannya dianggap sebagai perbuatan yang sudah benar. Dirinci oleh Syekh dengan contoh, agar menjadi lebih jelas. Kata beliau, "Fas-sahihu minal ibadat ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi talab." Yang sahih dari ibadah ukurannya adalah apa yang dhimma itu sudah bari'at, sudah lepas, tanggung jawab sudah terangkat. Wa saqata bihi talab, dan gugur sudah kewajiban terhadapnya, perintah terhadapnya gugur. Iya. Baik. Jadi sebuah ibadah dia dikatakan sahih apabila ibadah tersebut dilakukan perbuatan yang di belakang perbuatan tersebut, pengaruh dari perbuatan itu menjadikan ibadah tersebut sebagai ibadah yang sahih. Sebagai ibadah yang sahih. Iya. Jadi kalau dia sudah sahih, maka sudah lepas tanggung jawabnya. Dan dia tidak diminta lagi untuk melakukannya. Tidak diminta lagi untuk melakukannya. Contoh misalnya orang yang salat. Iya. Dari ibadah, dia lakukan ibadah tersebut, dia tegakkan syarat-syaratnya. Iya. Kemudian hilang darinya mawani'. Tidak ada penghalang. Dia di dalam melakukan ibadah, dia tidak tidur. Dia juga waras, bukan orang yang mabuk. Maka ibadah ini begitu dia lakukan seperti yang ditetapkan oleh syara', maka pengaruh dari ibadah itu dianggap
sebagai suatu hal yang telah sahih, suatu hal yang telah benar. Nah, baik. Kemudian kata beliau, was-sahihu minal uqud, itu dhabit, ukuran apa yang sahih dari ibadah. Yang kedua dari akad. Ya, akad sifatnya umum ya, segala hal yang terjadi padanya akad. Apakah akad jual beli, akad nikah, maupun yang semisal dengannya. As-sahih minal uqud ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Katarattubi al-mulki ala aqdil bay' mathalan. Iya. Dan yang sahih dari akad, apa yang pengaruh dari akad tersebut, itu terdapat pada adanya akad. Contoh, adanya kepemilikan setelah akad jual beli. Jadi kalau seorang sudah jual beli, kalau jual belinya benar, sahih, maka pengaruhnya jual beli ini dianggap jual beli yang sahih. Barang yang dia beli sudah menjadi miliknya, boleh dia gunakan, ingin dia jual lagi, silahkan. Nah, ini pengaruh semuanya di belakang apa? Akad yang sahih. Iya. Demikian pula misalnya kalau terjadi akad nikah. Ya, dari pengaruh akad nikah, kalau terjadi akad nikah sudah, maka si suami wajib membayar mahar. Dia wajib membayar mahar apabila sudah terjadi akad. Kemudian si perempuan wajib atau berhak mendapatkan maharnya. Ya. Demikian pula suami, dia boleh menggauli istrinya. Jadi ini pengaruh-pengaruh dari terjadinya akad nikah. Kalau pengaruh ini ada, maka ini menunjukkan akadnya adalah akad yang apa? Yang sahih. Iya. Kalau misalnya dia sudah akad nikah, tetapi iya, si istri tidak mendapatkan mahar, atau suami tidak boleh menggauli suaminya, maka ini menunjukkan akadnya apa? Akadnya tidak benar. Akadnya tidak sahih. Jelas ya? Baik. Kemudian Syekh memberikan ketentuan secara umum. Kata beliau, wala yakunu syai'u sahihan illa bi tamami syurutihi wa intifai mawani'ihi. Dan tidaklah sesuatu itu dikatakan sebagai sesuatu yang sahih, sesuatu yang benar, ya, dikatakan sahih, telah menjadi sahih, kecuali apabila sempurna syarat-syaratnya. Apabila sempurna syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya, hilang penghalangnya. Iya. Di sini beliau terangkan apa yang menjadi apa yang menjadi sebab, ya, suatu akad itu dikatakan sebagai hal yang sahih. Kalau sempurna syaratnya dan hilang apa? Dan hilang mawani'nya, hilang penghalangnya. Jadi itu ukurannya. Iya. Itu ukurannya. Syarat. Jadi sini kita harus jelaskan dua hal. Apa itu syarat dan apa itu apa? Mani'. Ya, dan dua hal ini itu termasuk pembahasan apa? Pembahasan ahkam wad'iyah. Syarat secara bahasa adalah al-alamah, bermakna tanda. Iya. Dan secara istilah syarat ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun. Iya. Jadi syarat itu adalah apa yang mengharuskan. Dengan tidak adanya syarat itu tidak adanya perbuatan. Itu syarat. Wudu syarat salat. Perhatikan, wudu syarat apa? Salat. Iya. Kalau tidak ada wudu, boleh melakukan salat? Jawabannya tidak boleh. Jadi ini ma yalzam min adamihi al-adam. Apa yang mengharuskan dari tidak adanya syarat,
Tidak adanya hal itu, tidak akan ada perbuatan itu. Wala yalzam min wujudihi al-wujud wala adamun lidatihi. Dan tidak harus dengan adanya syarat itu dia ada. Ya, dia berwudu, tapi haruskah dia salat? Ya, belum tentu dia harus salat. Jelas ya? Baik. Iya. Ini syarat. Jadi syarat seperti syarat salat misalnya. Ya, syarat salat ada 8 syarat. Di antaranya wudu. Di antaranya masuk waktu. Ya. Jadi kalau dia salat sebelum waktunya, itu berarti tanpa syarat. Dia salat dan hilang syaratnya, dan ini tidak syah salatnya. Tapi kalau dia sudah salat pada waktunya, maka salatnya adalah sudah menjadi salat yang syah. Sudah menjadi salat yang syah. Jadi harus terpenuhi sempurna syarat-syarat itu. Iya. Dan harus yantafi al-mawani'. Hilang mawani'nya, penghalang-penghalangnya. Nah, hilang penghalang-penghalang dalam ibadah itu. Al-mawani' jamak dari mani'. Iya. Mani' secara bahasa adalah al-ha'il, sesuatu yang menghalangi. Nah, sesuatu yang menghalangi. Iya. Dan mani' secara istilah kebalikan dari syarat. Ma yalzam min wujudihi al-adam wa la yalzam min adamihi al-wujud. Iya. Al-mani' adalah apa yang mengharuskan dengan adanya. Apabila mani' itu ada, maka perbuatan tidak boleh dilakukan. Iya. Tidak boleh dilakukan. Baik. Contoh seperti akad nikah. Dari penghalang akad nikah adanya apa? Adanya ihram. Sebab tidak boleh seorang yang ihram melakukan apa? Akad nikah. Ya, kalau dia melakukan akad nikah saat ihram, maka ini nikahnya dianggap sebagai nikah yang fasid atau batil, tidak syah. Jelas ya? Iya. Jadi ihram itu adalah mani', penghalang. Penghalang nikah itu apa? Nikah itu syah. Jadi kalau dia sedang ihram, tidak boleh akad nikah. Jadi kalau penghalang ini ada, maka tidak ada akad. Jelas ya? Wala yalzam min adamihi al-wujud. Dan tidak harus kalau dia tidak ada nikah. Anggaplah misalnya dia tidak ihram. Haruskah dia nikah? Ya, tidak harus terjadi pernikahan. Ini yang disebut mani', disebut penghalang. Baik, jadi itu definisi ya secara global. Ya, pembahasan syarat dan mani'. Ya, pembahasan masih punya cabang-cabang di dalam ushul fikih. Tapi karena Syekh di sini tidak menyinggung, kita tidak membahasnya secara terperinci. Hanya kita globalkan saja di dalam definisi. Baik. Jadi sesuatu perkara dianggap sebagai hal yang telah sahih apabila telah sempurna syarat-syarat dan hilang apa? Mawani'. Nah, sekarang Syekh memberi contoh agar supaya masalah ini menjadi jelas. Kata beliau, misalu dari fil ibadat. Contoh hal tersebut di dalam ibadah. Iya. Kata beliau, ayati bis salati fi waqtiha tammatan syurutuha wa arkanuha. Iya. Atau syurutaha wa arkanaha wa wajibatiha. Dia mendatangkan salat itu pada waktunya sempurna. Iya. Dia datangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Baik. Sekarang salat.
salat itu bisa syah kalau terpenuhi syarat dan hilang apa? Mawani'. Iya. Apabila dia telah memenuhi syarat-syaratnya dari persyaratan salat, maka sudah ada tanda kesahihan padanya. Iya. Apabila hilang darinya mawani', maka ini sudah sempurna kesahihannya. Karena itu kata Syekh, kapan dia datangkan salat itu secara sempurna, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, maka ini salat sudah dianggap sebagai salat yang apa? Salat yang sahihah, salat yang benar. Iya. Kata beliau, iya. Fa idza fuqida syartun min asy-syurut aw wujida mani' min al-mawani' imtana'at as-sihah. Tapi masih ada satu ya. Wa misalu dalika fil uqud. Dan contoh hal tersebut pada akad. Contoh hal tersebut pada akad, yaitu tadi pada ibadah ya. Ayya akida bai'an tammatan syurutah al-ma'rufah mantifa'i mawani'ihi. Dia melakukan akad jual beli secara sempurna. Ya, syarat-syaratnya yang dimaklumi sempurna, juga hilang mawani'nya. Terpenuhi syarat-syaratnya. Masuk di dalam kepemilikannya, barangnya jelas. Ya. Kemudian ada keridhaan antara keduanya. Dan selainnya dari syarat-syarat jual beli yang dimaklumi. Ya, dan hilang mawani'nya. Hilang penghalangnya. Iya. Baik. Hilang penghalangnya. Akan disebut oleh Syekh nanti contoh dari mawani' di sini. Ya kalau hilang, iya. Sudah hilang, sudah penuh syaratnya dan hilang mawani'nya, penghalang-penghalangnya, maka akad itu dianggap sebagai akad yang apa? Akad yang syah. Jelas ya? Baik. Kata beliau, fa idza fuqida syartun min asy-syurut aw wujida mani'un min al-mawani' imtana'at as-sihhah. Apabila hilang satu syarat dari syarat-syarat yang ada, atau diketemukan satu mani' dari penghalang-penghalang, maka tertahanlah kesahihan. Dia tidak sahih namanya. Contoh, misalu faqdi syarti fil ibadah, ay yusalli bila tahara. Contoh hilangnya syarat, dia salat tanpa bertaharah. Ya, dia salat tanpa berwudu. Salatnya syah atau tidak? Tidak syah. Iya. Ini biasanya kata sahih itu sudah di bahasa Indonesia kan ya dengan kata apa? Syah. Sebab asalnya sah asalnya. Iya. Nah, dia sudah syah. Baik. Jadi kalau dia sholat tanpa berwudu tidak syah sholatnya. Hilang karena hilang apa? Syaratnya. Demikian pula wa mithalu faqdi syarti fil akad, dalam akad. Contoh hilang syarat, ayyabi ma la yamlik. Ya, di syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa ini ada kekurangan sedikit, harusnya dikatakan ayyabi ma la yamliku bai'uhu. Ya, dia menjual sesuatu yang bukan haknya untuk dia jual. Bukan haknya untuk dia jual. Sebab salah satu syarat jual beli, barang yang dia jual itu harus apa? Barang yang dia miliki dalam kepemilikannya. Jadi kapan dia jual, ya, dan itu bukan barang miliknya, maka hal tersebut dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai hal yang tidak sahih. Iya. Ini contoh hilang syarat. Contoh adanya mawani'. Contoh adanya apa? Mawani', penghalang. Ya. Kata beliau, misal wujudil mani' fil ibadah ay yatatawwa' bi naflin mutlaq fi waqtin nahi.
contoh adanya mani dalam ibadah, dia melakukan sholat sunnah mutlak pada waktu larangan. Ya, sholat kalau terpenuhi syaratnya syah sholatnya. Tapi kalau ada mani, misalnya dia lakukan sholat itu di waktu terlarang, syah sholat itu atau tidak? Jawabannya tidak syah. Kalau sholat sunnah itu dia lakukan di waktu terlarang. Ya, waktu terlarang setelah sholat subuh hingga matahari terbit, setelah matahari atau ketika matahari tergelincir berada di tengah-tengah, setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Itu waktu terlarang melakukan sholat sunnah, tapi sifatnya yang mutlak. Ya, bukan sholat sunnah yang punya sebab. Kalau sholat sunnah yang punya sebab seperti tahiyatul masjid itu tidak ada masalah. Sholat sunnah wudu tidak ada masalah. Tapi sholat sunnah mutlak ini tidak syah kalau dilakukan di waktu terlarang. Maka ini mani. Kapan itu dia lakukan di waktu terlarang, maka tidak syah sholatnya. Jelas ya? Ya, kata beliau misal wujudul mani fil akad, itu dalam ibadah. Contoh adanya mani dalam akad. Ayyabi'a man talzamul jum'ah syai'an ba'da nida'iha as-sari ala wajhin la yubah. Ya. Kata beliau, dia menjual, ya, orang yang wajib hadir Jumat, dia melakukan transaksi jual beli setelah adzan yang kedua. Ya, ini di pendapat ulama yang berkata bahwa pada Jumat ada berapa adzan? Ada 2. Kalau adzan kedua maksudnya adzan untuk apa? Salat Jumat sudah. Iya. Ala wajhin la yubah, dengan bentuk yang tidak dibolehkan. Ya, menunjukkan bahwa ada jual beli dengan bentuk yang apa? Bentuk yang dibolehkan. Misalnya sudah masuk Jumat, iya, dia belum wudu. Ya, boleh saja dia beli air untuk apa? Jual beli air untuk apa? Dia berwudu. Nah, ini dibolehkan. Tapi kalau wajah tidak dibolehkan, itu mani. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan, ya, fas'au ila dzikrillahi wadaru al-bai'. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, wadarul bai', dan tinggalkan apa? Jual beli. Jadi jual beli setelah adzan Jumat itu dihitung mani. Penghalang dari syahnya akad. Penghalang dari syahnya akad. Jadi kapan itu terjadi, maka akadnya dianggap apa? Dianggap tidak syah. Ya, saya kira jelas ini ya dengan apa? 2 contoh. Ya. Baik, saya kasih contoh yang ketiga. Ya. Akad nikah. Ya. Akad nikah. Seorang kalau sudah akad nikah, terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, ada 2 mempelai, ada walinya, ada 2 saksi. Ya. Kemudian sudah ada maharnya. Ya, terpenuhi ketentuannya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan hilang mawani'nya, maka akadnya sudah apa? Sudah syah. Akad nikahnya sudah syah. Jelas ya? Kapan hilang syaratnya? Tidak syah. Contohnya dia nikah tanpa wali, syah atau tidak? Tidak syah. Ya. Contoh ada mawani'. Terjadi akad pada saat ada apa? Mani'. Ya. Dia nikah di masa iddah. Menikahi perempuan di masa apa? Di masa iddahnya. Syah nikahnya atau tidak? Tidak syah. Sebab masa iddah ini apa? Penghalang. Atau dia nikah pada saat melakukan apa? Ihram. Ya, ini penghalang untuk melakukan nikah. Ya, maka dia tidak syah. Baik, ini 3 contoh ya, saya kira jelas sudah apa yang dimaksud dengan akad yang sahih. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang as-sahih. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan tentang al-fasid. Iya. Al-fasid ini lawan dari apa?
lawan dari as-sahih. Iya. Jadi dia sebenarnya al-fasid lebih mudah memahaminya. Kalau paham as-sahih, kebalikan sahih dihitung apa? Dihitung fasid. Ya. Tapi Syekh berikan definisi supaya lebih jelas. Kata beliau, wal fasidu lughatan ad-dhahibu dhiya'an wa khasran. Al-fasid secara bahasa adalah yang hilang, ya, yang hilang atau yang pergi dhiya'an dalam keadaan dia hilang, atau khasran dalam keadaan dia merugi, ya, tidak mendapatkannya. Itu fasid. Iya. Apakah sesuatu itu sudah hancur atau sesuatu itu sudah rusak? Iya. Ini fasid. Baik, definisi secara bahasa. Kalau ingin mudah memahaminya, dia kebalikan dari apa? Kebalikan dari as-sahih. Sebab memahami sesuatu itu kadang bisa dipahami lebih bagus kalau dipahami kebalikannya. Dipahami kebalikannya. Secara istilah, kata beliau, istilahan ma la tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am abdan. Secara istilah, yang dikatakan fasid itu apa yang pengaruh perbuatan terhadap sesuatu itu, ya, tidak ada tarattub di belakangnya, tidak berpengaruh di belakangnya. Iya. Jadi sesuatu yang dilakukan pada ibadah maupun pada akad itu tidak memberi pengaruh. Tidak memberi pengaruh. Nah, ya sebab dia rusak. Terjadi akad nikah, tapi akadnya tidak syah, tidak ada pengaruhnya. Iya. Mereka berdua tidak sebagai suami istri, tidak boleh hubungan suami istri dan sebagainya. Tidak ada pengaruh yang muncul dari akad. Iya. Demikian pula kalau dia jual beli dengan akad yang fasid, barang yang dia beli bukan miliknya. Tidak masuk ke dalam kepemilikannya. Sebab pengaruh-pengaruh dari perbuatan fasid ini, iya, tidak berarti sama sekali, tidak dihitung. Karena itu kata Syekh rahimahullah, fal fasidu minal ibadat ma la tabra'u bihi dhimmah wa la yasqutu bihi talab kas-salati qabla waqtiha. Yang fasid dari ibadah itu adalah hal yang dhimmah tidak lepas darinya. Iya. Tanggung jawab tidak lepas darinya. Jadi kalau dia melakukannya dan perbuatannya, ibadahnya fasid, ya, maka belum gugur kewajiban. Belum gugur kewajiban tersebut. Iya, karena itu tatkala orang yang jahil di dalam salatnya itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah salat. Salat, setelah itu datang kepada Nabi memberi salam. Nabi berkata kepadanya, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusall." Ya, kembalilah kamu salat. Sesungguhnya tadi kamu belum melakukan apa? Melakukan salat. Iya. Itu tidak menggugurkan kewajibannya. Disuruh mengulangi apa? Salatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti kata beliau, kas-salati qabla waqtiha, seperti orang yang salat sebelum waktunya. Iya. Walaupun dia sudah salat zuhur sekarang ini, iya, khusyuk salatnya, bacaannya bagus, panjang. Iya. Tapi kalau sebelum waktunya, itu dihitung apa? Dihitung fasid, tidak diterima. Kata beliau, wal fasidu minal uqudi ma la tatarattabu atharuhu alaihi. Iya. Fasid dari akad, apa yang pengaruh akad itu tidak memberi pengaruh padanya. Kabi'il majhul, seperti menjual sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Iya. Dia bawa kantong misalnya. Dia katakan, saya jual kepadamu apa yang ada di dalam kantongku ini. Iya. Saya jual dengan harga 500.000. Yang apa yang dalam kantongnya itu?
Majhul, tidak tahu. Mungkin telur, ya. Mungkin juga emas, dan mungkin selainnya. Jelas ya? Maka yang seperti ini ketidakjelasan. Dan ini melanggar, menghilangkan salah satu syarat dari syarat apa? Jual beli. Ya, karena itu jual beli yang seperti ini, bai'ul majhul, itu dianggap sebagai apa? Jual beli yang fasid. Ya. Saya jual kepada kamu burung-burung yang terbang di langit itu. Ya. Burung-burung yang terbang di langit bukan miliknya. Ya. Bukan juga milik ayahnya. Dan bukan juga milik nenek moyangnya. Ya. Kan begitu? Jadi, dia menjual sesuatu yang bukan apa? Bukan miliknya. Dan ini menghilangkan satu syarat dari syarat jual beli. Kalau begitu, jual belinya dianggap sebagai jual beli yang fasid. Baik. Sekarang sudah selesai. Iya. Apa itu as-sahih, apa itu fasid. Nah, sebenarnya inti yang juga sangat penting di sini yang diingatkan oleh Syekh adalah hukum yang beliau terangkan setelah ini. Kata beliau, wa kullu fasidin minal ibadat wal uqudi wasyurut fa innahu muharram. Ini poin penting. Setiap yang rusak dari ibadah, akad maupun syarat, itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah apa? Adalah haram. Iya. Jadi kalau dia rusak ibadah tersebut, akadnya rusak, tidak syah, ya, syaratnya tidak terpenuhi, maka hal tersebut diharamkan. Tidak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan. Nah, karena itu kalau akad sudah tidak syah, ya, dikatakan bahwa dia tidak memiliki sesuatu itu. Ya, dan ini pembahasan di sini ada pembahasan yang dinamakan an-nahyu yaqtadi apa? Al-fasad. Larangan itu menunjukkan rusaknya yang dilarang. Dan ini akan kita bahas nanti di pembahasan larangan. Insyaallah kita akan luaskan pembahasan di sana. Iya. Baik. Jadi kalau ibadahnya sudah rusak, haram untuk dilakukan. Fasid. Iya. Nah, boleh ada yang berkata saya boleh melakukan salat duhur sebelum waktunya. Dia salat duhur di waktu duha misalnya. Oh, tidak ada masalah. Saya mau dapat pahala saja. Walaupun tidak syah, yang penting saya dapat apa? Dapat pahala. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Itu haram. Dia lakukan. Kenapa? 3 alasan. Kata Syekh rahimahullah. Lianna dzalika min ta'addi hududillah. Yang pertama itu melampaui batasan Allah. Allah sudah meletakkan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan. Dia seenaknya saja keluar dan melanggar. Iya. Keluar dari batasan Allah. Dan cukuplah itu dianggap sebagai suatu kezaliman. Ya, sebagaimana firman Allah, "Wa tilka hududullah, wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah." Itulah batasan-batasan Allah. Siapa yang melampaui, melewati batasan-batasan Allah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Iya. Jadi ini alasan yang pertama. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wattikhadi ayatihi huzwan. Ya. Kalau dia melakukan seperti itu artinya dia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan-bahan mainan. Iya. Dia sudah tahu tidak syah. Ya. Tetap dia lakukan. Maka ini artinya dia mengolok-olok. Ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah. Kemudian alasan yang ketiga kata beliau, wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Ya. Alasan yang ketiga karena Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang menjadikan syarat-syarat tidak terdapat di dalam kitab Allah. Nah, haditsnya dimaklumi ya di kisah Barirah, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu unasin yastarituna syurutan laysat fi kitabillah." Ada apa dengan sebagian manusia? Mereka mensyaratkan syarat-syarat tidak ada di dalam kitab Allah.
Kemudian Nabi menegaskan, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillahi fahuwa batil." Siapa yang mensyaratkan sebuah syarat tidak ada di dalam kitab Allah, maka syarat tersebut adalah apa? Syarat yang batil. Iya. Jika kalau sudah ibadah itu dilakukan dianggap fasid, maka dia haram untuk dikerjakan. Haram untuk dikerjakan. Ya, coba ada orang yang sholat, dia tidak berwudu sholat. Ya, ini seakan-akan dia apa? Mempermainkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tahu sholatnya tidak syah, dia juga apa? Tetap sholat. Baik. Demikian pula di dalam akad. Di dalam akad. Iya. Kalau dia sudah tahu akad itu tidak syah, maka dia tidak boleh melakukannya. Ya, jangan ada yang berkata, ya bagaimana dengan orang yang salah beli. Ya. Ada yang salah beli. Dia beli suatu barang ternyata ada aibnya. Kan barang itu boleh dikembalikan. Ya. Dan pemiliknya kalau dia ridha boleh dia simpan. Jawabannya ini lain pembahasannya. Akadnya syah di sini hanya saja dia punya hak khiyar. Dia punya hak pilihan, boleh dikembalikan, boleh dia batalkan. Tapi akad sudah apa? Sudah syah. Ini lain pembahasannya. Jelas ya? Lain pembahasannya. Karena itu saya katakan tadi bahwa di sini ada satu poin pembahasan. Itu penting kita bahas. Dan ini pembahasannya di pembahasan larangan nanti. Ya, apakah larangan itu kalau dilarang pada sesuatu yang dilakukan, apakah menunjukkan amalan itu rusak atau tidak? Iya. Ini ada rinciannya di kalangan para ulama. Ya, insyaallah taala kita akan sebutkan nanti pada tempatnya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin juga akan menerangkannya. Baik. Selesai sudah ya? Hukum ibadah dan akad yang fasid. Bahwa itu haram untuk dilakukan. Nah, setelah itu beliau masuk ke pembahasan berikutnya. Iya. Sering kita dengarkan ini akad fasid. Ini akad batil. Iya. Ini akad rusak. Tidak benar. Ini akadnya batil. Adakah perbedaan antara fasid dan batil? Iya. Kata beliau, wal fasidu wal batilu bima'na wahidin. Fasid dan batil itu mempunyai bermakna satu. Ya. Bermakna apa? Bermakna sama. Jadi cara umum fasid dan batil maknanya apa? Maknanya sama. Ya, maknanya sama di kalangan siapa? Ya, di kalangan jumhurul ulama, kecuali pada dua tempat yang akan diterangkan. Ya, adapun orang-orang Hanafiyah memang dasarnya mereka bedakan antara fasid dan apa? Batil, orang-orang Hanafiyah. Ya. Jadi di istilah orang-orang Hanafiyah, kalau asal sebuah ibadah ya memang batil, maka mereka katakan itu suatu ibadah memang tidak ada asalnya pada dasarnya, dia katakan itu apa namanya? Batil. Tapi kalau ibadah tersebut ya ada syariat pada dasarnya, maka mereka katakan bahwa ibadah tersebut hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah fasid. Ini di kalangan orang-orang Hanafiyah. Baik. Adapun di kalangan jumhurul ulama, fasid dan batil sama maknanya. Jadi kalau dikatakan suatu oleh ulama berkata ini akad batil, ini akad fasid, itu maknanya sama. Kecuali pada dua tempat. Dua pembahasan. Mereka bedakan di situ antara fasid dan apa? Batil. Nah, apa dua tempat itu? Kata beliau al-awwal fil ihram, yang pertama dalam ihram. Yang pertama dalam ihram. Farraqu bainahuma bi anna al-fasid ma wati'a fihi al-muhrim qabla at-tahallul al-awwal. Iya. Mereka bedakan bahwa fasid itu adalah seorang yang muhrim yang melakukan ihram, dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Sebelum tahallul pertama. Ya, dimaklumi ya dalam pembahasan haji ada dua tahallul. Ada tahallul pertama dan ada tahallul kedua. Iya. Tahallul pertama dan tahallul kedua.
Tahallul pertama itu pada tanggal 10 Dzulhijjah ada 3 amalan. Iya. Yang kalau dilakukan salah satu dari 3 ini, maka dilakukan 3 sekaligus itu sudah tahallul sempurna namanya. Kalau dia lakukan 2 saja, 2 dari 3 itu baru disebut tahallul pertama. Tanggal 10 ada melempar jamratul aqabah, cukur dan tawaf apa? Ifadah. Ya, di tanggal 10 ada menyembelih juga, tapi menyembelih tidak masuk di dalam tahallul. Ya, masuk 3 hal ini. Ya. Jadi kalau dia sudah melempar jamrah, sudah cukur dan sudah tawaf ifadah, maka sudah tahallul apa? Sempurna. Ini halal sudah. Hubungan suami istri juga halal. Tapi kalau dia baru lakukan 2 saja, dia baru melempar jamrah, setelah itu cukur, ya sudah, dia sudah boleh pakai baju biasa, sudah boleh pakai wangi-wangian. Seluruh pelanggaran ihram boleh dia lakukan, kecuali 1, hubungan apa? Suami istri. Nah, kalau dia lakukan hubungan suami istri sebelum tawaf ifadah misalnya, maka di sini hajinya dianggap sebagai haji yang apa? Haji yang fasid. Nah, ini makna fasid di sini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, itu fasid. Wa fil batil martadda fihi anil Islam. Dia batil kalau misalnya dia haji sedang ihram dan dia murtad keluar dari Islam. Itu disebut apa? Disebut batil oleh para ulama. Ya, ini 2 dibedakan. Sebab tentunya orang yang murtad keluar dari Islam ini lebih jelek apa? Amalannya. Karena itu lebih layak disebut dengan apa? Kebatilan. Baik. Ini 1 ya, pembahasan di masalah ihram. Yang kedua di pembahasan berkaitan dengan nikah. Berkaitan dengan nikah. Kata beliau as-sani fin nikah, yang kedua di dalam nikah. Farraqu bainahuma bi anna al-fasid makhtalafa al-ulama fi fasadihi. Kan nikahi bila wali wal batil ma ajma'u ala butlanihi kan nikahil mu'taddah. Ya, di pembahasan nikah. Di pembahasan nikah juga para ulama bedakan antara fasid dan batil di pembahasan nikah. Jadi fasid ukurannya kalau ibadah itu rusak, tidak syah, tapi bentuk rusaknya silang pendapat di kalangan ulama. Silang pendapat. Contoh, ya, seperti nikah tanpa wali. Yang benar yang dipegang oleh jumhurul ulama, nikah itu harus dengan apa? Dengan wali, itu syarat. Ya, dan ada silang pendapat di sini orang-orang Hanafiyah membolehkan nikah tanpa apa? Tanpa wali. Iya. Baik. Jadi sesuatu yang ada silang pendapat di kalangan para ulama, ya, maka ini yang tidak syahnya disebut apa? Fasid. Tapi kalau dia batil disepakati akan kebatilannya, itu disebut batil namanya. Seperti nikahil mu'taddah, menikahi perempuan di masa iddahnya. Sebab perempuan yang di masa iddah haram dinikahi bil ijma' menurut kesepakatan ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah." Jangan kalian ya, menguatkan akad nikah itu sampai hingga kitab sampai kepada ketentuannya. Maksudnya sampai lepas apa? Lepas iddahnya. Baik. Jadi ini 2 pembahasan. Diingat ini saja 2. Ya, jadi secara umum kaidahnya batil dan fasid mananya apa? Mananya sama, kecuali pada dua tempat. Ya, pada pembahasan ihram dan pada pembahasan apa? Pembahasan nikah. Di pembahasan ihram dibedakan. Ya, kalau dia melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama, itu disebut fasid. Ya. Kalau ihramnya batal karena dia murtad, maka itu disebut apa? Disebut batil. Ya, di pembahasan nikah, kalau nikahnya itu batal karena sesuatu yang ada silang pendapat, maka nikahnya disebut apa? Fasid. Ya, kalau nikahnya itu batal disebabkan karena suatu perkara yang disepakati oleh para ulama, maka nikahnya disebut apa? Nikah yang batil. Jelas ya, nikah yang batil. Baik.
Ya, selesai sudah pembahasan tentang al-ahkam al-wada'iyah. Dan dengan ini selesai pembahasan kita seluruhnya berkaitan dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Iya. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa ahkam syar'iyyah terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam wada'iyah. Yang sudah dibahas ahkam taklifiyah ada berapa? Ada 5. Al-wujub, terus an-nadab, terus tahrim, al-karahah dan al-ibahah. Kemudian ahkam wada'iyah ada 2 yang sudah dibahas, yaitu apa? As-sihhatu wal fasad. Baik. Setelah menjelaskan tentang ahkam, Syekh rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang al-ilm. Ya, tentang makna ilmu. Makna ilmu. Kenapa diterangkan tentang makna ilmu di pembahasan usul fikih? Iya. Sebab ini banyak keterkaitannya di dalam pembahasan fikih. Banyak keterkaitannya. Nah, memiliki banyak keterkaitan. Supaya diketahui tingkat ilmu itu atau madarikul ilm bertingkat-tingkat. Lingkup dan tangkapan ilmu seorang itu bertingkat-tingkat. Nah, dan itu nanti memberi pengaruh ketika terjadi ta'arudul adillah. Pertentangan dalil-dalil, ya, mengkompromikan dalil-dalil itu memberikan pengaruh. Baik. Kata Syekh rahimahullah, ta'rifuhu, definisi tentang ilmu. Ya, dalam pembahasan ilmu ini Syekh rahimahullah taala menguraikan sejumlah perkara. Ya. Kata beliau, ta'rifuhu al-ilm idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah idrakus syai'. Iya. Kata idrak ini, iya, saya dekatkan saja ini, melingkup sesuatu atau memahami sesuatu. Tapi bahasa idrak itu bahasa menunjukkan dia kuasai. Ya, dia kuasai. Jadi sesuatu, kalau misalnya tiang ini, kalau saya lihat saja dari depan cuma 2 sudut saya lihat, ya, ini saya tahu ada tiang, tapi bukan idrak namanya. Sebab saya hanya melihat 2 dimensi saja, padahal tiang ini 4 dimensi. Jelas ya? 4 sudut. Saya hanya lihat sudut depan dan sudut apa? Sampingnya saja. Yang belakang dengan samping kanan saya nggak lihat. Itu bukan idrak. Iya. Jadi idrak dia bahasa digunakan untuk apa? Untuk sudah dia melingkupi pengetahuan itu. Iya. Contoh penggunaan dalam Al-Quran. Iya. Tatkala kaum Nabi Musa bersama kaumnya diperintah oleh Allah di malam hari melakukan perjalanan. Ya, mereka sudah berjalan. Setelah itu dikejar oleh Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun dan apa? Bala tentaranya. Nah, begitu sudah saling melihat, ya, bala tentara Fir'aun sudah melihat Musa dan kaumnya di depan. Musa dan kaumnya sudah melihat Fir'aun apa? Dan bala tentaranya di belakang. Nah, keadaan ini diceritakan di dalam Al-Quran. Di surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Begitu 2 kubu sudah saling melihat, maka berkatalah pengikut Nabi Musa, kita akan diidrak. Kita akan apa? Diidrak. Maksudnya sebentar lagi mereka akan menyusul kita dan mengepung kita. Dan kalau kita sudah dikepung itu namanya apa? Diidrak. Jadi saling melihat saya itu belum cukup dikatakan sebagai apa? Idrak. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini bahasa ya, untuk bahasa idrak. Jadi idrakus syai', ilmu itu idrakus syai' ala ma huwa alaihi. Dia mengidrak, meliput sesuatu, ya, melingkup
tentang sesuatu idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, pelingkupan yang pasti. Iya. Itu ilmu namanya. Dikasih contoh di sini oleh Syekh. Kaidraki annal kull akbar minal juz'. Seperti orang yang mengilmui, mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada apa? Sebagian. Ya. Orang yang tahu bahwa angka 2 lebih besar daripada angka apa? Angka 1. Ya. Ini semuanya orang paham dan yakin. Itu ilmu namanya. Contoh lain kata beliau, wa anna niyyah syartun fil ibadah. Contoh bahwa niat itu adalah syarat dalam apa? Ibadah. Sebab ini hal yang dimaklumi. Diidrak dengan idrak jazim. Nasnya dimaklumi dalam Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadits Nabi yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Jadi ini yang disebut dengan apa? Dengan idrak, dengan al-ilm. Ini definisi ilmu oleh Syekh di sini. Iya. Dan harus saya jelaskan ya bahwa dalam mendefinisikan ilmu, para ulama mempunyai beberapa penggunaan istilah. Iya. Penggunaan istilah. Dan ini sering di dalam pembahasan istilah. Ada ulama menggunakan ilmu itu maknanya ini, yang satunya ilmu itu maknanya ini, satunya lagi ilmu itu maknanya ini. Ya. Dan tidak harus kita mentarjih, yang kuat adalah ini. Tidak mesti. Sebab yang penting dalam istilah adalah apa? Kita pahami istilah orang. Ya, seperti tadi perbedaan antara fasid dan batil. Jumhur tidak membedakan, kecuali pada 2 tempat. Orang-orang Hanafiyah dia bedakan. Ya, tidak mungkin ditarjih. Oh, yang rajih adalah ucapan apa? Jumhur. Maksudnya tidak terlalu penting ditarjih. Ya. Istilah orang-orang Hanafiyah kita tahu. Supaya kalau kita baca buku mereka, kita paham maksud dan apa? Penggunaan orang-orang Hanafiyah. Dan kalau kita baca buku Jumhurul Ulama, ada suatu amalan yang sudah disepakati, dia sebut fasid. Nah ini adalah memang istilah mereka. Tidak dibedakan antara fasid dan apa? Batil. Baik. Jadi para ulama memiliki beberapa istilah tentang definisi ilmu. Ini salah satunya yang disebut oleh Syekh di sini. Ya, dan di definisi ilmu menurut istilah yang disebut oleh Syekh di sini disyaratkan padanya 3 syarat. Iya. Syarat yang pertama disyaratkan idrak. Disyaratkan apa? Idrak. Dia melingkupi. Itu kata idrak ya, idrakus syai'. Itu syarat disebut oleh Syekh. Idrak asy-syai'. Maksudnya dia melingkupi segala sesuatu itu, ilmu itu, sesuatu itu secara keseluruhan. Nah. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, jadi kalau dia tidak melingkupi secara keseluruhan, itu dikatakan jahil namanya. Dikatakan jahil. Tapi jahilnya adalah jahil apa? Jahil basir. Ya, jahil sederhana. Akan diterangkan nanti oleh Syekh. Kemudian yang kedua, disyaratkan yang kedua oleh Syekh. Disyaratkan ayyakuna dalikal idrak. Ya, idrak tersebut muwafiqan lil haqiqah wal waqi'. Itulah bahasa beliau, ala ma huwa alaihi. Dia mengilmui sesuatu itu sebagaimana mestinya. Sebagaimana kenyataannya. Iya. Sebagaimana kenyataannya. Jelas ya? Ya, kalau tidak seperti kenyataannya, ini apa? Jahil murakkab namanya. Jahil pangkat 2. Iya. Sebab dia sudah tahu ilmu yang benarnya apa, dia tahunya lagi hal yang salah. Ya. Hal yang salah. Bagaimana gajah itu? Oh, gajah itu kecil, ya. Jinak. Kalau dia bunyi ngeong, misalnya. Ya. Ya itu gajah ya. Ini jahil ya. Ya. Dia punya ilmu, tapi ilmunya apa?
tidak seperti kenyataannya. Maka ini disebut jahil. Tapi jahilnya pangkat 2. Ya. Kalau dia tanya gajah itu apa? Oh, saya tidak tahu gajah. Nah, itu jahil biasa, sederhana. Ya. Dia tidak punya idrak saja. Tapi ini ada idrak, tapi apa? Keliru idraknya. Baik. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, beliau katakan idrakan jaziman. Disyaratkan idraknya itu harus idrak yang apa? Idrak yang jazim. Idrak yang pasti. Iya. Idrak yang pasti. Baik. Iya. Jadi ini salah satu definisi penggunaan makna ilmu yang disebut oleh Syekh di sini dengan 3 ketentuan. Sebagian ulama ada yang menggunakan penggunaan kata ilmu dengan itlaq yang kedua. Ini istilah yang kedua ya. Istilah yang kedua mereka katakan bahwa ilmu itu al-muwafiq lil waqi'. Apa yang mencocoki kenyataan. Itu saja. Ya, apakah dia idrak jazim atau tidak? Yang penting sesuai dengan kenyataan. Nah, karena itu ada yang mendefinisikan bahwa ilmu idrakul ma'lum ala ma huwa alaihi. Mengidrak sesuatu yang dimaklumi sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Baik. Yang kedua, yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa ilmu itu mujarradul idrak. Sekadar dia mengidrak saja. Sekadar dia mengidrak. Iya. Apakah dia jazim atau tidak jazim? Sesuai dengan waqi' atau tidak sesuai dengan waqi'? Iya. Dan sebagian ulama ada yang mentakkid dengan syarat ilmu. Mereka katakan dengan takkid yang lain. Mereka katakan bahwa ilmu itu ya, ma yakunul idraku mabniyan ala dalil. Ilmu itu adalah idrak yang dibangun di atas dalil. Dibangun di atas dalil. Iya. Baik. Jadi ini diantara definisi. Maka definisi-definisi ini tidak ada masalah semuanya. Definisi yang apa? Yang diucapkan oleh para ulama dan setiap orang berhak untuk menggunakan istilah sendiri. Iya. Hanya saja di sini Syekh memberikan definisi dan ini yang masyhur di kalangan para ulama yang mendefinisikan ilmu. Ya, jadi sekali lagi pada definisi yang diterangkan oleh Syekh tadi ada berapa ketentuan? Ada 3 ketentuan. Beliau terangkan ya. Kata beliau, "Fakharaja biqaulina idrakus syai' adabul idrak bil kulliyah." Ya. Kata beliau keluar dari ucapan kami, idrakus syai' melingkupi ya, ilmu tentang sesuatu. Keluar darinya tidak mengetahui sesuatu itu secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan nama al-jahlul basit. Ya, kejahilan sederhana. Kejahilan sederhana. Misal ayus'al, seperti seorang ditanya, mata kanat ghazwat Badr? Seorang ditanya, perang Badar itu kapan? Ya, fayaqulu la adri. Dia bilang, saya tidak tahu. Ya, maka ini apa? Jahil apa? Jahil basit. Ya. Jahil basit. Ini tidak ada masalah. Ya. Orang yang seperti ini lebih bagus ya daripada dia jawab padahal apa? Jawabannya ya, keliru. Nah, kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina ma huwa alaihi, dan keluar dengan ucapan kami ma huwa alaihi, ya, melingkupi ilmu itu sebagaimana mestinya, sebagaimana kenyataannya, keluar darinya idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Keluar darinya kalau dia mengetahui sesuatu itu berbeda dengan kenyataannya. Ya, wa yusammal jahlul murakkab. Dan ini disebut dengan nama apa? Jahil murakkab. Ya. Contoh kata Syekh, misal ayus'al. Dia ditanya, mata kanat ghazwatu Badr? Kapan perang Badar itu? Fayaqulu, dia menjawab, fi sanati tsalitsah minal hijrah. Tahun ketiga dari apa? Dari Hijriah. Ya. Ini jawabannya sudah salah. Karena perang Badar itu terjadi kapan? Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah, di bulan Ramadan terjadinya. Iya, tahun kedua Hijriah. Jadi begitu dia jawab tahun ketiga, ini ilmu? Jawabannya bukan. Sebab kenyataannya berbeda dengan jawaban. Jelas ya? Dan dia di sini menjawab berbeda dengan kenyataan. Karena itu disebut jahal murakkab. Ya, perang yang tahun ketiga itu perang Uhud ya, perang Uhud.
Itu tahun ketiga Hijriah. Baik. Kemudian kata beliau, ya rahimahullah, wa kharaja biqaulina idrakan jaziman, idraku syai' idrakan ghaira jazim. Ya, keluar dengan ucapan kami, idrakan jaziman, yaitu mengidrak sesuatu dengan idrak yang tidak jazim. Ya, idrak yang tidak jazim. Sebab ada yang dia idrak sesuatu, dia pastikan, kuat. Nah, itu ilmu namanya. Tapi kalau dia tidak kuat, tidak pasti, nah itu tidak masuk dalam ilmu. Bihaitu yahtamilu indahu ayakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu. Ya, di mana ada kemungkinan di sisinya bahwa sesuatu itu ya selain dari apa yang dia ilmui. Fala yusamma dzalika ilman. Maka hal tersebut tidak disebut sebagai ilmu. Iya. Hal tersebut tidak disebut sebagai ilmu. Nah. Baik. Jadi beliau sebutkan di sini bahwa itu disebut idrak jaziman kalau dia pasti. Ya. Kalau dia tidak pasti tidak disebut sebagai ilmu. Iya. Seakan-akan Syekh di sini rahimahullahu taala ini mencocoki pendapat sebagian ulama, ya, yang mereka menegaskan bahwa ilmu itu hanya satu tingkatan saja, tidak berjenjang-jenjang, Iya. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Baik. Kemudian dikatakan di sini, summa in tarajjaha indahu. Jadi sekarang kalau dia tidak jazim, tidak pasti, berarti ada kemungkinan. Iya. Ada kemungkinan. Nah, kalau ada kemungkinan sudah, ini namanya lain. Iya. Namanya lain. Summa in tarajjaha indahu ahadul ihtimalaini. Kalau sudah kuat salah satu dari dua kemungkinan, farrajih dhannun wal marjuh wahmun. Maka yang rajihnya, yang kuatnya, itu disebut dhann, disebut sangkaan. Dan yang marjuhnya, yang tidak kuat, disebut waham. Ya, disebut waham. Ya, sangkaan juga ya, cuma dhann, dia untuk yang rajihnya. Wa in tasawal amrani fahuwa syak. Ya. Kalau hal tersebut sama, maka dia disebut keraguan. Kalau sama ya, seimbang. Ya, misalnya dia ilmu sesuatu. Ya, idrak jazim. Anggaplah idrak jazimnya ya dari sampai ke 100% idrak jazim, yaitu ilmu. Kalau dia ragu, ya ada kemungkinan ya. Kapan misalnya ilmunya 70%, maka ini disebut apa? Dhann. Ya, dan yang 30%, kalau dia 30% itu disebut apa? Waham. Kalau seimbang 50-50, berarti ini disebut apa? Disebut syak. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi kesimpulannya oleh Syekh diringkas sebagai berikut. Kata beliau, wa bihadza tabayyan anna ta'alluq al-idrak bil asya' kal ati. Ya, dengan ini tampak bahwa ya, keterikatan sesuatu, idrak sesuatu itu, mengidrak sesuatu, mengilmui tentang sesuatu, itu seperti berikut ini. Jadi semuanya terbagi berapa? Terbagi 6. Ya. Yang pertama ada namanya ilmu. Itulah tadi idrakus syai' ala ma huwa alaihi apa? Idrakan jaziman. Yang kedua ada namanya jahlun basit. Jahlun basit ini apa? Dia keluar darinya apa? Adamul idrak bil kulliyah, sama sekali tidak punya gambaran ilmu. Ini jahl basit. Yang ketiga, ya, jahlun murakkab. Jahil yang double, jahil pangkat 2. Ya. Jelas ya? Sebab ini bahasanya bukan saya tidak tahu. Dia jawab tapi jawabannya apa? Tidak benar. Iya. Nah. Baik.
Itulah yang kadang dibahasakan oleh sebagian ulama, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Ya, kalau kamu tidak tahu itu musibah. Ya, dia tidak tahu sesuatu. Tapi begitu dia tahu, musibahnya lebih besar lagi. Sebab taunya apa? Taunya hal yang keliru. Iya, taunya hal yang keliru. Baik. Kemudian yang keempat, ya, apa itu jahal murakkab? Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Ya, mendapati sesuatu, mengilmui sesuatu berbeda dengan kenyataannya. Yang keempat, dhannun idraku syai' ma ihtimal diddin marjuh. Ya. Dia mendapati sesuatu tapi ada kemungkinan ada lawan yang lebih lemah di bawahnya. Wahmun huwa idraku syai' ma ihtimal diddin rajih. Ya, kalau waham itu sudah masuk dalam kekeliruan. Sebab waham itu dia mendapati sesuatu, ya, dan dia bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat. Yang keenam, syakkun idraku syai' ma ihtimal diddin musawin. Ya, dia mendapati sesuatu, ya, mengilmui tentang sesuatu tapi ada kemungkinan, ya, sesuatu yang semisal dengannya. Ini ragu. Baik. Ini pembahasan tentang ragu. Jadi sekali lagi di sini bahwa Syekh rahimahullahu taala, ya, kelihatannya memandang bahwa ilmu itu cuma satu tingkatan dengan pembagian ini. Ya. Dan ini tentunya pendapat dari sebagian ulama, walaupun yang lebih dekatnya bahwa ilmu itu juga bertingkat-tingkat. Ilmu bertingkat-tingkat. Iya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan beliau tidak punya ilmu. Ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan bagaimana al-mauta, hal-hal yang sudah mati dihidupkan. Ya, Nabi Ibrahim memohon, wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim berkata, ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Iya. Qala awalam tu'min, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, tidakkah kamu beriman? Nabi Ibrahim berkata, bala, walakin liyatma'inna qalbi. Ya, sungguh saya beriman, tetapi untuk apa? Menguatkan hatiku, menunjukkan bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Jelas ya? Bertingkat-tingkat. Iya. Dan dimaklumi di surah At-Takatsur. Iya. Ada yang disebutkan ainul yakin. Ya, dan ada yang disebutkan apa? Ilmul yakin, ada yang disebutkan haqqul yakin. Nah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Disebut dulu ilmul yakin. Iya. Disebut ilmul yakin. Ini ilmu tentang keyakinan. Iya. Law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yakin. Iya. Kemudian kamu akan melihatnya. Aynal yakin. Nah, jelas ya? Ini lebih tinggi dari ilmu yakin. Jadi dia punya ilmu meyakinkan. Ya. Sudah yakin dia. Begitu dia lihat lagi, ini lebih apa? Lebih meyakinkan. Ya. Lebih meyakinkan. Dan di atasnya lagi hakul yakin. Betul-betul apa? Di atas hak keyakinan. Jadi menunjukkan bahwa derajat itu bertingkat-tingkat. Ilmu bertingkat-tingkat. Dan Nabi SAW bersabda, wa ana a'lamukum billah. Ya, di menegur. Ama ta'lamun? Ya, ama annakum, ama anni atqakum lillahi wa akhsyakum bih. Di sebagian riwayat, ana a'lamukum billah. Saya adalah yang paling berilmu kepada Allah di antara kalian. Yang paling berilmu. Menunjukkan bahwa ilmu apa? Bertingkat-tingkat. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, laisal khabaru kal mu'ayana. Berita itu tidak sama dengan orang yang melihat langsung. Menunjukkan bahwa pengetahuan juga apa? Bertingkat-tingkat. Iya. Nah, ini dimaklumi dalam bahasa Arab juga. Dimaklumi di kalangan orang-orang Arab. Ya binal kirami ala tadnu fatubsiru ma
qad haddatsuka fama ra'in kaman sami'a. Ya. Wahai anak yang mulia, kata sebagian penyair di masa dahulu, wahai anak yang mulia, tidakkah kamu mendekat? Kemudian kamu menyaksikan apa yang mereka ceritakan kepadamu. Jadi sudah dapat cerita. Diperintah lagi. Tidakkah kamu mendekat? Karena tidak sama orang yang melihat dengan orang yang mendengar saja. Iya. Maka tingkatan ilmu itu bertingkat-tingkat. Dan ini ya adalah hal yang insyaallah taala dimaklumi. Iya. Karena itu di sini Syekh rahimahullah tatkala beliau membagi dengan pembagian ini kembali kepada makna yang kita ingin kita terangkan tadi, bahwa di dalam masail ilmiah seseorang di dalam mentarjih, di dalam memberikan masail, kadang ada hal-hal yang dipertimbangkan di dalamnya. Ada yang dia suatu masalah dia pastikan dengan dalil-dalilnya, dia sangat yakini. Ada satu masalah dia di situ ya mungkin bentuk dari ilmu tetapi tidak seyakin yang pertama. Tidak seyakin yang pertama. Nah, ya, dan ini berbeda tentunya pandangan orang-orang dan keahlian seseorang di dalam hal ini. Iya. Baik. Dan Syekh rahimahullah akan membagi lagi ya pembagian tentang ilmu di pembahasan berikutnya. Nah, kata beliau aqsamul ilm, pembagian tentang ilmu. Kata beliau yang qasimul ilmu ila qismaini, daruriyun wa nadariyun. Ya, ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu daruri, iya. Dan ada ilmu nadari. Ilmu daruri itu ilmu yang dimaklumi secara darurat. Ya, maksudnya orang pasti tahu. Ya, hal yang diketahui secara aksioma. Syah tanpa pembuktian pun itu syah. Iya. Tanpa pembuktian pun seorang bisa mengetahuinya. Contoh misalnya, iya. Seorang yang berdiri di bawah terik matahari, panas atau tidak? Hah? Panas. Iya. Dia tidak perlu bikin pembuktian jemur ke situ. Nah, harus dia bikin pembuktian. Sebab ini sudah apa? Sudah dimaklumi. Ya, dia tidak perlu tanya apa dalilnya. Ya, sebab semua orang apa? Paham. Ya. Tentang hal ini. Baik, ini ilmu daruri. Dan ada ilmu yang sifatnya nadari. Sifatnya nadari. Ya. Nanti setelah ada pembahasan, baru dia sampai ke derajat apa? Ke derajat ilmu. Ya. Kata Syekh ad-Daruri, ya, setelah menyebutkan bahwa terbagi dua, ada yang sifatnya daruri dan ada yang sifatnya apa? Nadari. Syekh membagi sekarang. Ad-Daruri, ilmu daruri, apa definisinya? Ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Ya. Di mana idrakul ma'lum, pengilmuan tentang ilmu itu sifatnya darurat. Ya. Bihaitsu yattarru ilaihi min ghairi nadharin wal istidlal. Di mana dia pasti harus menerimanya. Walaupun tanpa menimbang, tanpa berdalilkan. Tanpa berdalil. Itulah tadi kalau di bahasa Indonesia orang bilang aksioma, secara aksioma. Artinya tanpa dia buktikan pun itu sudah apa? Harus diterima. Iya. Harus diterima. Kal-ilm, seperti contoh ilmu daruri. Al-ilm bi anna al-kull akbar min al-juz'. Ya, semua orang tahu bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Keseluruhan pada sesuatu lebih besar daripada apa? Sebagian. Ini kaidah mutlak. Ya. Dan semua orang paham. Apa saja suatu benda, kalau seluruh benda itu dibagi menjadi dua, maka keseluruhannya lebih banyak daripada apa? Pembagiannya. Wa anna an-nara harrah. Ya. Anna an-nara harrah. Ya. Demikian pula dari ilmu daruri bahwa api itu panas. Ini semua orang paham. Pasti menerima. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ini juga ilmu daruri. Ya. Setiap umat Islam pasti mengetahui hal ini. Jelas ya? Maka ini sifatnya daruri. Tidak perlu pembuktian. Tidak perlu pembuktian. Satu, itu lebih sedikit daripada 10. Ya, perlu dibuktikan? Tidak perlu. Sebab semua orang sudah apa?
sudah paham. Kalau ilmu nadhari, ini yang kedua. Kata beliau, ma yahtaju ila nadharin wastidlal. Apa yang perlu kepada nadhar, pembahasan dan perlu kepada pendalilan. Kal ilm biwujubin niyati fi shalah. Seperti berilmu tentang wajibnya niat di dalam salat. Iya. Wajibnya niat dalam salat itu ilmu. Sebab itu hukum syar'i. Tapi seorang kapan mengetahui bahwa niat itu wajib dalam salat? Setelah dia mengetahui dalil-dalil. Ya. Dia baca dalil-dalilnya, dia ketahui dalil-dalilnya, nah barulah dia dapat ilmunya. Jelas ya? Dia baca ayat-ayat tentang wajibnya berniat, wajibnya keikhlasan. Dia baca hadis misalnya, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung dengan apa? Niatnya. Setelah dalil-dalil ini, barulah dia apa? Sampai ke derajat al-ilm. Maka ini disebut dengan nama ilmu apa? Ilmu nadhari. Ilmu nadhari. Ya. Matematika misalnya, kalau dikasih pembagian 20 kali 25, berapa jumlahnya? 20 kali 25. 500. Dia kali-kali dulu, 20 kali 25. Setelah ini 500. Dia ukur kembali, sudah benar ini, hitungan saya tidak ada lagi salahnya. Nah, kesimpulannya sudah diyakini, 500. Iya kan? Tapi dia bikin pembahasan dahulu. Ya ini nadhari namanya. Sifatnya nadhari. Ya beda dengan daruri, tanpa pembahasan pun itu ada. Baik. Jadi di sini kembali kepada pembahasan kita yang pertama kemarin, dan Syekh sudah menyebutkan bahwa di dalam pembahasan usul fikih itu ada yang sifatnya ma'rifah, ilmu dan apa? Ilmu dan dhann. Ada yang sifatnya pasti, qat'i dalilnya, dan ada yang sifatnya dhanni. Sifatnya sangkaan besar, dugaan besarnya. Dan seluruh hal itu disebut ilmu. Disebut ilmu. Kapan suatu perkara telah syah dengan dalil, maka itu diterima. Diterima. Hanya saja orang yang berilmu tentunya beda pandangannya dengan orang yang tidak berilmu. Iya. Beda pandangannya dengan orang yang tidak berilmu. Contoh misalnya satu hadis. Iya. Satu hadis. Iya. Kalau misalnya Syekh Al-Albani menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih, maka hukum beliau hadis ini sahih itu lebih meyakinkan. Ya. Di dalam diri beliau daripada hukum seorang yang apa? Ya amni tidak mengerti ilmu hadis. Dari mana dia bisa kasih hukum? Jelas ya? Tapi beliau tatkala memberi hukum tentang hadis itu, ini beliau sangat meyakininya. Sebab tergambar sangat jelas bagaimana keadaan rawi-rawi tersebut pada dirinya. Iya. Maka di sini ada perbedaan. Ya, tingkat seorang itu mendapatkan ilmu. Maka semakin seseorang itu dekat kepada pembahasan ilmu agama, maka akan semakin kuat juga keyakinannya. Karena itulah orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang kokoh di segala keadaan. Ketika terjadi fitnah, mereka yang kokoh, tegar. Ya, orang lagi sibuk, ya, semuanya masuk dalam fitnah, tapi orang berilmu memiliki pandangan yang tajam. Tidak sama dengan pandangan orang-orang umum. Iya. Pandangan para ulama itu beda dengan pandangan para penuntut ilmu biasa. Iya. Dan itu adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Nah, tidak usah jauh-jauh kita berlalu di masa kita ini berbagai kejadian-kejadian. Ya. Dan tampak bagaimana kedetailan ilmu para ulama. Nah, seperti misalnya dahulu ketika terjadi perang Teluk, ya, para ulama Saudi Arabia memberikan fatwa tentang bolehnya, ya, dari pasukan sekutu bikin pangkalan militer di wilayah Saudi Arabia. Bukan di Mekah dan Madinah, sebab ini dua tanah haram, tidak boleh masuk di situ orang kafir. Di wilayah lainnya. Ini fatwa dari para ulama berdasarkan dalil-dalil. Jelas ya? Ketika fatwa ini keluar, itu ribut setengah mati. Ya. Ribut di Saudi. Ya. Dan mulailah nampak orang-orang yang di atas jalan kesesatan. Tampak sudah di situ Salman Al-Auda, Safar Hawali, dan selainnya dari anak-anak muda yang memang hanya mengandalkan dengkulnya daripada ilmunya. Ya, kelihatan sekali. Ya, bagaimana miringnya mereka dalam menyikapi. Ya, miringnya mereka dalam menyikapi. Tapi apa yang terjadi? Ya, berlalu kejadian semuanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjalan aman. Ya, semua negeri aman, Saudi Arabia aman, Kuwait aman. Dan pihak yang melampaui batas juga tertahan di atas pelampuan batasnya di masa itu. Setelah itu kembali,
Ya. Pasukan tersebut dan tidak ada lagi yang tersisa di Saudi Arabia. Dan ini dari apa? Sikap dan ilmu para ulama. Karena itu sekali lagi al-ulama, para ulama itu apalagi di masa terjadinya fitnah, mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Ya. Allah menyebutkan wa yaral ladina utul ilm anna alladhi unzila ilaika min rabbikal haqq. Dan orang yang berilmu lah yang bisa menilai bahwa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Tatkala dia meragukannya, tapi orang yang berilmu yakin tentang hal tersebut. Ya. Di fitnah Qarun ketika dia keluar dengan kemegahannya, dengan hartanya. Ya. Banyak orang yang terfitnah ketika Qarun keluar. Ya. Disebut di dalam Al-Quran, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Keluarlah Qarun ini dengan pakaian kemegahannya, beri fitnah bagi manusia. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, ini orang-orang yang terfitnah dengan Qarun. Wahai andai kata kami dapatkan bagian seperti Qarun ini. Dia sungguh mempunyai bagian yang sangat besar. Mempunyai bagian yang sangat besar. Ini fitnah. Tapi perhatikan orang-orang yang berilmu, bagaimana keteguhannya. Ya. Qala alladziina utul ilm wailakum, betapa kasihannya kalian. Ya. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih. Ini yang kokoh orang yang berilmu. Ya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini apabila datang, maka akan diketahui oleh setiap orang yang berilmu. Dan fitnah itu apabila sudah pergi, barulah orang jahil paham. Oh, rupanya sedang terjadi fitnah. Ya. Seorang alim, baru fitnah itu masuk, dia tahu ini fitnah. Tapi jahil tidak. Nanti setelah terjadi fitnah, bikin prahara, keributan sana sini, oh rupanya sedang terjadi fitnah. Baru dia tahu. Iya. Di sini perbedaan pandangan. Karena itu sekali lagi ilmu itu tingkatannya bertingkat-tingkat. Perbedaannya bertingkat-tingkat. Ya. Dan kalimat yang indah sekali ketika sampai berita kepada Syekh Al-Albani bahwa partai fix di Aljazair itu menang dengan kemenangan yang mutlak. Ya. Mereka menang, sampai berita itu kepada Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani bilang apa? Kata beliau itu buih sabun di air, kata beliau. Buih sabun di air. Ya. Itu kalimat keluar dari beliau. Ya, dan terjadi setelah itu. Ya, lihat mana kemenangan tersebut. Ya, apa hasilnya dan buahnya? Hingga hari ini tidak ada hasil dan buah. Karena itu harus diketahui bahwa ilmu itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, semua ukuran berkaitan dengan ilmu. Ya, yang menjadi masalah kalau jahil masuk berbicara dalam masalah fitnah. Nah, ini menjadi masalah. Ya. Ibarat api itu, ya, jahil masuk di dalamnya, itu artinya dia menjadi ter di dalam api. Ya. Atau dia menjadi apa? Dia menjadi solar dalam api itu, tambah besar apinya. Nah, ya. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-jahil idza takallama fil fitnah zadatil fitnah. Seorang jahil kalau dia berbicara tentang fitnah, akan bertambah fitnah itu. Akan bertambah. Ya. Baik. Maka di pembahasan-pembahasan ilmu itu harusnya semakin mengingatkan seseorang. Ya. Dan semakin memacu dirinya untuk lebih banyak menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Ya, sebab itu kunci keselamatan. Kunci keselamatan. Baik, selesai sudah pembahasan kita di sini tentang definisi al-ilm. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan al-kalam. Iya. Di pembahasan al-kalam ini secara umum ada 3 pembahasan oleh Syekh di dalamnya. Yang pertama beliau bagi al-kalam itu dari sisi tarkibnya. Yang kedua beliau bagi al-kalam dari sisi kejadiannya atau dari sisi bentuknya, dalalanya. Ada yang insya dan ada yang ikhbar. Kemudian beliau bagi al-kalam itu dari sisi penggunaannya.
secara hakikat dan secara majaz. Ini 3 pembagian dalam pembagian al-kalam. Iya. Jadi beliau bagi al-kalam itu ada isim, ada fi'il, ada apa? Ada huruf. Ini pembagian. Dari pembagian lain dari al-kalam, iya, dan ada pembagian al-kalam dari sisi dalalahnya. Apakah dia bermakna insya atau bermakna apa? Bermakna ikhbar. Iya. Kemudian ada pembagian al-kalam dari sisi penggunanya. Iya, dia ini dipergunakan sebagai hakikat atau sebagai majaz. Nah, ini secara global ya pembahasan al-kalam. Rinciannya insyaallah taala kita bahas nanti di pertemuan di sesi berikutnya setelah ba'da asar. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Pertanyaan-pertanyaan, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan disiapkan saja. Insyaallah kita jawab nanti setelah salat Isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.